Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Febriansah, NPM AP 2020-173. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem web yang digunakan dalam pemerintahan. Perkembangan sistem informasi. Perkembangannya yang mencolok selama beberapa dasawarsa menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia. Seiring dengan lajunya gerak pembangunan, organisasi-organisasi publik maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi mereka. Perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini teknologi komputer, dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional, pelaksanaan teknis, maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen, manajemen information system, merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab dan mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu 1. Manajemen tingkat bawah, 2. Manajemen tingkat menengah, 3. Manajemen tingkat atas. Evolusi atau perkembangan konsep SIM. Gagasan sebuah sistem informasi untuk mendukung manajemen dan pengambilan keputusan telah ada sebelum dipakainya komputer, yang memperluas kemampuan keorganisasian untuk menerapkan sistem semacam itu. Perluasan kemampuan tersebut sedemikian menyolok sehingga SIM dianggap sesuatu yang baru, karena baru kini dapat dipakai. Ada 4 bidang pokok, konsep, dan pengembangan sistem yang sangat penting dalam melacak asal mula konsep SIM. Yang pertama, perakunan manajerial. Di sini perlu dianggap bahwa bidang perakunan dibagi atas 2 bidang pokok, yaitu perakunan keuangan dan perakunan manajerial. Perakunan keuangan berhubungan dengan pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu, misal dalam suatu bulan atau 1 tahun, dan melaporkan status keuangan pada akhir periode. Yang kedua, ilmu pengetahuan manajemen. Ilmu manajemen atau penelitian operasional adalah penerapan metode ilmiah dan teknik-teknik analisis kuantitatif terhadap masalah manajemen. Beberapa di antara konsep-konsep pokoknya adalah penekanan rancangan sistematis dalam pemecahan persoalan dan penerapan metode ilmiah pada penelitian, memakai model matematis dan prosedur matematis serta statistik dalam analisis, bertujuan mencari keputusan optimal atau kebijakan optimal. Yang ketiga, pengetahuan manajemen. Dalam memahami evolusi konsep SIM, perkembangan terakhir dalam teori manajemen cukup pesat. Bila dalam ilmu pengetahuan manajemen perkembangannya menekankan optimasi sebagai tujuan, maka teori manajemen sekarang menekankan pemuasaan dan mempertimbangkan keterbatasan manusia dalam mencari pemecahan. Sejumlah periset manajemen telah memusatkan perhatian pada segi-segi keperilakuan dan motivasi pada struktur keorganisasian serta sistem dalam organisasi. Perkembangan dalam teori manajemen ini penting untuk merancang SIM karena membantu dalam memahami peranan sistem manusia atau mesin serta bermanfaat untuk mengembangkan model-model keputusan.
Pengolahan komputer. Persyaratan teknik sebuah sistem informasi manajemen berdasarkan komputer secara singkat adalah elemen atau unsur. 1. Persyaratan SIP, perangkat keras. Pengolah pusat yang mampu beroperasi secara online, kecepatan pengolahan harus cukup tinggi. Ingatan atau memori komputer harus besar, penyimpanan atau storage besar dan cepat dalam keluar masuknya data. Metode manajemen penyimpanan perangkat keras atau lunak guna meningkatkan ingatan komputer. Piranti, masukan dan keluaran. Terminal untuk meminta dan menerima informasi secara online. Komunikasi data. Perangkat lunak, bahasa komputer tingkat tinggi, sistem manajemen database, sistem pengoperasian, operasi secara online, pemrograman ganda, multiprogramming. Aplikasi sistem informasi dalam organisasi publik. Manajemen publik yang terkait erat dengan administrasi publik. Landasan ideologinya muncul dari konstitusi seperti kedaulatan rakyat, pembagian wewenang, hak-hak asasi, pluralisme, keuntungan publik, barang-barang publik, kebebasan mengakses informasi, perwakilan, persamaan kesempatan, dan persamaan dalam perlakuan. Dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi privat adalah sistem komputer yang digunakan level organisasi untuk mengubah sasaran, pengoperasian, produk, jasa, atau relasi lingkungan untuk membantu organisasi meraih keunggulan kompetitif. Berbeda dengan sektor publik yang berorientasi pada pelayanan, secara lebih jauh dijelaskan, manajemen sistem informasi publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen yang berhubungan dengan kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat, perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi publik. Contoh aplikasi penerapan manajemen sistem informasi di sektor publik adalah e-government untuk menjamin keterpaduan sistem pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan. Pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini. Kerangka arsitektur e-government untuk menjamin keterpaduan sistem pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan. Pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini. Kerangka arsitektur itu terdiri 4 lapis struktur, yaitu akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik. Yang kedua, portal pelayanan publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. Yang ketiga, organisasi pengolahan informasi, yaitu organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan, dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. Yang terakhir, infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi, baik antara back office, antar portal pelayanan publik dengan back office, maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara andal, aman, dan terpercaya. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan, yaitu 1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara
elektronis. Yang kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Pada saat ini telah banyak instansi pemerintahan pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Namun, kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertama, persiapan, dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat 2, pematangan, sedangkan tingkat 3, pemantapan, dan tingkat 4, pemanfaatan belum tercapai. Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di atas belum menunjukkan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah: 1. Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah. Yang kedua, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing instansi. Yang ketiga, inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintahan ke dalam pelayanan publik yang terpadu kurang mendapatkan perhatian. Yang terakhir, pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok DSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar, powerful, yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. DSS menyajikan kepada pengguna satu perangkat alat yang fleksibel dan memiliki kemampuan tinggi untuk analisis data penting. Sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan yang kelompok yang berusaha memperbaiki komunikasi di antara para anggota kelompok dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan mendukung para pengambil keputusan dengan menyediakan perangkat lunak GDSS yang disebut Groupware. Sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif. Istilah eksekutif dalam pembahasan ini diterapkan untuk pengertian yang agak bebas. Tidak terdapat suatu garis batas yang jelas memisahkan eksekutif dari para pimpinan atau manajer lain. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi yang berpengaruh kuat dalam sebuah institusi, lembaga, atau departemen. Dalam sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif, istilah eksekutif support system (ESS) sering dipertukarkan dengan executive information system (EIS). Namun ada juga yang membedakan keduanya. Jika dibedakan, EIS sering didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis komputer yang menyajikan kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sistem ini memberikan akses cepat atas informasi dan laporan manajemen. Sistem pakar. Pakar adalah orang yang memiliki pengetahuan, penelitian, pengalaman, metode khusus, serta kemampuan untuk menerapkan bakat ini di dalam memberi nasihat dan memecahkan masalah. Misalnya seorang dokter, penasihat keuangan, pakar mesin mobil, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.